Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari saudara Heri di Tangerang, Banten. Beliau bertanya tentang hukum ibadah haji yang dilaksanakan oleh orang lain. Bukankah perbuatan dan tindakan ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang manusia meninggal maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, maupun anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Taib, jazakumullahu khaira. Jawabannya adalah betul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min 3. Shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal maka semua kesempatan beramal telah terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah yang bisa dimanfaatkan orang kemudian pahalanya mengalir kepada dia, atau ilmu yang pernah diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang pernah belajar, maka pahalanya juga bisa sampai kepada orang yang mengajarkannya. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Dan ini juga ada dalam Al-Quran, bahwa hukum asalnya seseorang tidak berurusan dengan pekerjaan orang lain, baik pahala maupun dosanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang diwajibkan untuk menanggung dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada seseorang yang diperintahkan untuk menanggung kecuali apa yang dia kerjakan sendiri. Dan ini adalah hukum asal. Akan tetapi di dalam syariat ada beberapa amal yang memang diizinkan atau dikecualikan dari kaidah yang paten itu. Di antaranya yang Anda tanyakan, yaitu ibadah haji yang dilakukan oleh orang lain yang sering dikenal dengan haji badal. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tapi niatnya adalah memberikan pahalanya untuk orang lain. Dan para ulama mengatakan berarti haji itu pahalanya semua akan berpindah kepada orang yang dibadalkan, kecuali pahala kebaikan orang itu yang membantu orang yang sudah meninggal. Dia akan mendapatkan pahala kebaikannya yang mau menghajikan. Akan tetapi kalau haji itu sendiri, pahalanya akan berpindah kepada orang yang memang niat untuk dibadalkan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Satu saat Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW mendengarkan seorang sahabat menyatakan labbaika an syubrumah. Ketika haji, dia meniatkan, "Ya Allah, aku niatkan haji ini, aku akan penuhi panggilanmu untuk syubrumah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Man syubrumah? Siapa syubrumah itu?" Maka dia mengatakan, "Akhun li au qaribun li." Dia adalah saudaraku atau kerabatku. Maka Rasulullah SAW bertanya kembali, "Afa hajajta an nafsi? Kamu sudah haji sendiri atau belum?" Maka orang itu mengatakan, "La ya Rasulullah, belum." Maka Rasulullah menyatakan, "Hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah." Kalau begitu kamu haji untuk dirimu sendiri dulu, baru kalau sudah bisa, kalau sudah selesai, maka pada kesempatan yang akan datang kalau mau haji untuk orang lain silahkan. Ini menunjukkan bahwasannya haji bisa dilakukan oleh orang lain dengan catatan orang yang menghajikan sudah harus haji Islam atau haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau belum, para ulama mengatakan bahwa haji itu akan mengenai orang yang melakukan. Artinya sah untuk orang yang melakukan tanpa dia niatkan. Karena tidak boleh seorang melaksanakan ibadah haji untuk orang lain sementara dia sendiri masih belum melaksanakan ibadah haji. Maka biarpun dia niatkan untuk orang lain, maka tetap haji itu akan sah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ini juga menunjukkan bolehnya seseorang atau sahnya haji seorang untuk orang lain kalau dia sudah melaksanakan ibadah haji dan hanya cukup 1 orang saja. Haji hanya sah untuk 1 orang saja, tidak bisa lebih dari 1 orang. Ketika kita pada tahun ini misalkan
haji untuk diri sendiri atau untuk orang lain, maka itu hanya menjadi pilihan satu-satunya. Tidak bisa digabungkan. Kalau begitu aku haji untukku dan untuk ibuku yang sudah meninggal misalkan. Atau ada sebagian orang menjadi preman dalam badal haji. Dia terima dari kaum muslimin banyak badal sehingga ketika dalam satu musim dia bisa hajikan sampai 8 orang, lalu dia buat piagamnya, dia berikan, saya sudah hajikan. Ini merupakan premanisme dalam ibadah badal haji. Tidak boleh seperti itu dilakukan dengan serempak karena satu haji hanya merupakan ibadah yang bisa dilaksanakan satu kesempatan untuk satu orang. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita dari Juhainah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi nazarat an tahujj falam tahujj hatta matat, afa ahujju anha?" Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata beliau wafat terlebih dahulu sebelum sempat melaksanakan nazar hajinya. Apakah boleh saya menghajikan untuk ibuku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujji anha, iya, hajikan dia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadhiyatah? Kamu coba pandang, apakah jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan bayarkan dia? Iya, tentunya ya Rasulullah. Qal uqdullah fallahu ahaq bil wafa. Kamu tunaikan hutang kepada Allah karena Allah lebih berhak untuk dibayar hutang-hutangnya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang laki-laki atau seorang wanita dalam beberapa riwayat menyatakan, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujju anha? Qala na'am. Ada seorang sahabat bertanya, atau seorang sahabiah bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya kewajiban Allah kepada hambanya dari sebuah ibadah haji telah mengenai ayahku. Akan tetapi ayahku seorang yang tua renta. Dia tidak mampu untuk menunggangi kuda atau hewan sebagai kendaraannya. Apakah boleh aku hajikan? Kata Rasulullah SAW, boleh. Maka para ulama mengatakan bolehnya seorang dihajikan pada saat dia tidak mampu dan tidak mungkin melaksanakan ibadah haji. Entah karena sudah meninggal, atau karena dia tua renta, atau karena dia sakit yang menurut analisis dokter kemungkinan dia tidak akan sembuh sama sekali. Maka orang yang seperti ini boleh untuk dihajikan. Adapun orang yang hanya sekedar miskin, belum memiliki uang, maka tidak boleh segera dihajikan karena bisa jadi pada satu saat Allah Azza wa Jalla mudahkan dia untuk mendapatkan rezeki, ya bisa melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Demikian orang yang melaksanakan haji badal, boleh seorang wanita, boleh ahli waris, boleh saudara, boleh orang lain. Sehingga seorang wanita menghajikan wanita, atau seorang wanita menghajikan laki-laki, atau laki-laki menghajikan wanita, atau laki-laki yang sama, dibolehkan dalam syariat. Kemudian ada ibadah lain yang boleh juga dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Seperti diantaranya adalah puasa. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dia masih punya hutang puasa, maka hendaklah wali atau keluarganya melaksanakan puasa untuk si mayit. Sekalipun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksudkan dengan hutang puasa itu, karena mereka mengatakan apabila orang yang sakit ketika puasa Ramadan kemudian dia tidak mampu melaksanakan puasa, hakikatnya dia tidak sedang diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa itu diperintahkan untuk seorang muslim yang baligh, sudah cukup umur dan dia tidak memiliki uzur. Adapun orang sakit dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dia nanti akan wajib puasa pada saat sudah sembuh. Ketika dia tidak sembuh hingga meninggal, maka dia tidak berkewajiban. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan mungkin yang dimaksudkan adalah nazar dan sebagainya. Akan tetapi yang jelas ini merupakan ibadah yang bisa dilaksanakan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian juga selain itu adalah sedekah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Sungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Afalaha ajr wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Dan aku kira kalau seandainya beliau sempat untuk ngomong, maka dia akan menyuruhku untuk bersedekah. Maka afalaha ajrun in tasaddaqtu anha.
apakah dia tetap mendapat pahala jika seandainya sekarang aku sedekah untuk atas nama ibuku? Maka Rasulullah SAW menyatakan iya. Ini menunjukkan sedekah, puasa, dan ibadah haji merupakan ibadah yang boleh dikerjakan untuk orang lain dari orang yang masih hidup. Dan ini merupakan pengecualian dari keumuman kaidah dalam syariat bahwa hukum asalnya seorang tidak bisa menanggung dosa maupun pahala orang lain. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.